Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah wa infitahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وكلامه وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Maulidur Rasul yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan limpah rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah, sehingga pada malam yang berbahagia dan mulia ini kita bertemu, bersiraturahim, sama-sama rasa takzim, memperingati sejarah hikmah lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring salawat juga salam yang tak henti-hentinya selalu kita pasrahkan kepada junjungan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya syafaat dan barakah semoga selalu Allah limpahkan kepada kita bersama. Wabil khusus jamaah Masjid Taklim Al-Barakah, juga kepada seluruh umatnya min yaumi hadza ila yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas nama pribadi tidak ketinggalan rasa terima kasih kepada pengatur acara memberikan waktu yang bermanfaat. Juga terima kasih kepada penitia pelaksana peringatan Maulidur Rasul yang berkenan kiranya mengundang kita ke tempat yang mulia. Segala sesuatunya kami hanya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan seterusnya kami serahkan kepada Allah. Dialah yang membalas dengan pahala yang berlipat ganda pula. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, peringatan Maulidur Rasul sudah terbaca lengkap sebenarnya. Lengkap sudah, cuma tambahan aja kalau palah. Tambahannya ala kadarnya. Mana kadar lawas panjang, antara dua ini kadar lawas panjang. Wah, ngawurnya nonton film mah sejam nih ha. Apalagi nang ahli catur seharian kan catur aja sih. Maaflah kalau ada hobi. Belum kadang baca tuh hobi seseorang wajar. Kenapa kita dengan Rasul tidak demikian? Mari kita membuka lembaran hati kecil kita. Kita betul-betul ingin mencintai Rasulullah. Kita buka lembaran itu. Apa kira-kira bukan kita nang uyuh tukang katok tarbang nang uyuh. Habang tangan bubuhannya baik. Lihat aja, cuma demi cinta kepada Rasul tidak ada masalah. Wow, namanya kalau sudah cinta sesuatu yang sulit tidak ada kesulitan. Orang mencintai Nabi menematok olehnya. Itu kira-kira ada mencintai Nabi kalau tapi katokannya berapi-api lah. Lo enggak ke atas bawah. Nah, paham buahnya. Di atas lo enggak dulu. Itu tandanya orang senang, tandanya orang suka, wajar demikian. Tapi kalau kulit Nabi nah unggut-unggutan badataan. Bah, uyuh badan Nabi ayamnya kalau disaung. Kita ini betul-betul mencintai Nabi.
Sesuatu orang yang kita senangi, orang yang kita cintai, terdengar ceritanya, subhanallah, persiapan penuh kita. Sudah pada kan, nang uyuh penerbang, bubuh nyampe tiap malam kira-kira. Termasuk gurunya, lontong kajinya. Nah mendengarkan unggut. Kenapa? Keuyuhan juga guru aja. Nyamannya mendengarkan. Coba. Nah, demi mencintai Rasul tidak ada masalah, non problem. Wih, tidak ada masalah. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sulitkah? Ada sebenarnya. Lelah? Insya Allah tidak. Nah, kenapa jadi tidak? Kecintaan. Kita bukan bermain tapi melihat-lihat aja. Kalau orang bermain kira-kira sulit. Sepak bola yang lapah itu siapa? Penonton gada. Kita nonton aja, pemainnya orang. Letakkannya Rasul bermain situ. Subhanallah. Kenapa tidak? Nah, kita sudah menyatakan, kalau boleh sedikit barangkali kita ambil. Kalau memperingati Rasul memang sudah mulai awal, insya Allah kita peringati sepenuhnya. Kalau ada Rasul menyatakan ana abul arwah wa Adam abul jasad, aku kata Rasul bapak roh kalian, dan Adam cuma bapaknya jasad. Sekarang yang indah dengan manusia, jasad apa rohnya? Biar jasadnya ada, kalau rohnya tidak, minggir. Duitnya banyak, minggir. Gak ada urusan sugih gurui, minggir juga. Kali melucut pada hulu, lagi nyelawas, minggir. Kenapa? Ya Rasulullah tidak ada. Sekarang yang indah dan mulia itu roh barangkali. Ana abul roh kata Rasul, wa Adam abul jasad. Aku bapak roh kalian. Kenapa tidak ada Rasul dengan kita? Bukan kita sampingkan. Ada orang bicara kita mengasampingkan, astagfirullah, merap dingin kita merasa mengasampingkan Nabi dalam kehidupan. Subhanallah, mengutamakan. Coba di surah Al-Khafi bacaan Ism Khafi, belum bahari bejaja Ism Al-Khafi, di situ ada wa Muhammadun fi amami. Muhammad itu di depan kok, tidak jago ganti wa Muhammadun ala jasadi. Subhanallah. Guru kami mau ubah bahari, ubah di sini kan. Ubah ada bapak. Ini ada Quran juga. Hebat. Muhammadun ala jasad, wajar. Menurut sudah tadi, tambahkan pulang. Imam Ghazali juga begitu ceritanya. Nah, mudah-mudahan ya kita merasa, mudah-mudahan bukan hanya dibaca, bukan hanya terdengar, tapi merasakan. Kenapa Rasul demikian indah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mengingat sejarah lahir, subhanallah, jangan pun manusia, benda-benda yang beku turut memuji-muji Rasul. Coba baca kitab-kitab yang lain, kan maulid banyak. Nah, kalau di dalam Al-Dibai dahulu ceritanya itu ada. Fahtazal arsyu taraban wastibashara wasdadal kursi wa ibatan wa waqara wa amtaratis samawati anwaran wa dajjatil malaika. Coba waktu lahirnya Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aras yang begitu besar bergoncang. Fahtazal arsyu taraba wastibashar. Aras itu besar daripada dunia. Saat lahirnya Rasul bergoyang. Makanya kita juga ke marhaban rumah. Asik. Biarakannya orang asik. Akan-akannya bergoyang ini. Biar jugit-jugitnya ada bapak. Itu tandanya bisyarah. Orang senang saat lahirnya Rasul, saat menerima puji-pujian kepada Rasul. Sekarang kita rasakan kelahiran itu tiba sebenarnya. Kita sambut dengan gembira sesuai dengan ucapan tadi, bisyarah, bisyarah. Boleh orang senang. Orang senang itu kada diam biasanya. Menurang dia ajung dulu. Mata pina cagat ke atas, turun kesurupan namanya. Orang kesurupan. Wah, ini banyak orang kesurupan, di mana-mana kesurupan dulu. Kenapa gurunya? Nah, ada pertanyaan. Kenapa guru punya kesurupan? Lihat anak kiamatnya aja. Untung kan kita orang boleh kan kesurupan udah ada. Nang jauh lawan Nabi, jauh lawan Tuhan kira-kira. Itu kayak kesurupan. Kalau orang masih dekat kepada Allah, ingat kepada Allah, ada harapan kesurupan itu. Jinnya aja mundur. Ujar jin jun rakawon dah deh. Agar bubuhannya pada unda. Subhanallah.
Ya Allah, ini bukan orang kesurupan dalam maulid kada, orang senang, bergoyang, al-bisyarah kata Rasul. Silahkan kita senang. Kanak-kanak yang ada mengartinya kehibuman, dia tidak tukang terbang. Tapi bila dia terbang, rana ya ubuhannya. Nah, jadi seni yang membawa keindahan. Apa boleh-boleh ya. Ada yang bicara mengurangi khusyuk, orang ada mengerti kira-kira tuh. Semakin syadu, semakin khusyuk jiwa kita kepada Allah. Nah, mungkin kita bisa merasakan masing-masing. Perasaan seseorang masing-masing merasakan. Ada dengan cara begini, ada begini. Jadi turutilah keadaan sesuai keindahan itu. Mudah-mudahan kita bisa meresap. Wasdadal kursi wa haibatan wa waqara, bertambah-tambah di satu ketakutan. Jangan pun manusia pada yang lain saat lahir Rasul merasa takut. Kenapa? Kemuliaan Rasul, keindahan Rasulullah. Wamtala'atis samawati anwaran wa dajjatil malaikah. Penuh langit dan bumi pujian kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita baca tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sudah terbaca. Sudah sebagaimana malaikat gemuruh berucapan-ucapan itu. Allah, kita kan ikut membaca rugi. Kuna kada baca mulutnya gua menyahuti barang. Menyahut kada mau juga bahaya dah. Sekali makan gak pada sekali dia lapar gue orang yang lapar astagfirullah. Allah ya kirim, mudahan kita jangan kita sahutilah dengan abakhalun nas, orang bakhil manusia kata Rasul. Idza dzukira ismi falam yusalli alayya, paling bakhil manusia bila disebut namaku dia diam tidak menyahut apa-apa. Alhamdulillah, paling bakhil manusia. Dan Nabi sekalinya duit sudah ada diisi malar pulang. Duit diisi pemalar orang lebih masih ada keuntungannya. Itu jangan dua jakannya kawan. Ada baik orang bakhil. Abakhalun nas, orang paling bakhil manusia. Idza dzukirat ismi falam yusalli alayya, bila disebutkan namaku dia tidak menyahut apa-apa. Tidak di hati guru aja ujar nih. Di hatinya mulutnya nggak ada bergerak apalagi hati. Memang aslinya guru aja. Apa orang di hati luar tuh simlingan. Ini anak asli melulu. Itu terserah bicara Rasul. Kita merasakan begitu hadis Rasulullah. Terserah kemana kita mengarahkan. Begitu selawat aku diam, termasuk orang yang bakhil. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mudah-mudahan. Nah, langit malaikat penuh mengucap tasbih tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala saat menerima kelahiran Rasulullah. Memang Rasul lahir bukan sebagaimana manusia biasanya. Kalau di dalam kitab Fathus Samad di sana disebutkan tis'ata ashhur. Nabi dalam kandungan 9 bulan 9 hari, benar? Itu benar ceritanya. Tapi kalau ada menyatakan di kandungan itu bukan bertubuh manusia, Rasul tidak. Yang ada nur ya tala'la, nur yang memancar-mancar di sana. Kemudian bagi saatnya waktunya 9 bulan 9 hari begitu memancar, huni Muhammad kata Allah. Ada hadis lain, qabattu min nuri qabdatan fakhalaqtu Muhammad kata Allah. Gua ambil daripada nurku sekabat kemudian ku jadikan Muhammad. Pantas saja dalam kandungan Nabi itu kada uyuh. Alam tajid lihamlihi alaman wala siqalan wala tasfu liman wala ilala. Dalam saat-saat hamil Ibu Sidin belum pernah merasa berat, payah, sulit hubungan kita. Ya Allah, tinjak kanan tinjak kiri, sikut kanan sikut kiri. Mama abang hijau mama, kenapa maarak nih tuh bang? Abahnya koreh bilanya pecah harus Sidin pulang. Aku jujur aja Sidin menambayakan umat disuruh juga sampai Rasul berikrar aksiru umati tambahyakan banyakikan umatku kata Rasul. Kepahala yang berasa kalinya nangan ngomong lucut. Subhanallah. Ada juga kalau pula nang sakit tuh orangnya misalkan ada ilmu juga menambah ilmu kan ada sakit kira-kira. Oh, kenapa kada sakit buruk? Hanya ada ilmunya. Apakah dibaca, apakah diamalkan? Insya Allah kesulitan tidak akan terjadi dan diberi kemudahan oleh Allah sesuai dengan ibadah. Nah,
Karena Allah kadang menolong kalau orang berjudi dalam amal dan ibadah. Jadi guru kita jadi sokompo banyak jenang aja sih dia. Insya Allah kada miskin tanganai orang pak amal. Kada sulit hidupnya kata beliau. Kada sebujur asal pak amal. Nang ucap tuh dasar pamulir juga. Subuh melayur. Juhur di mana-mana kasih din. Coba pelihara bujur-bujur ibadah dasar mudah kata beliau. Baca aja Al-Quran, baca Quran di sana. Wa annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dunia kata Allah, aku serahkan kepada orang-orang yang saleh. Silahkan, kalau memiliki dunia jadi saleh kita. Banyak yang saleh dulu tapi lucut dulu aja. Saleh ngaran. Coba dipuji perbuatan kita. Bahkan mungkin kalau Allah Taala berdusta. Wa annal arda, sungguhnya dunia, bumi ini. Yarisuha atau diwariskan ibadiyas salihun kepada hamba-hamba yang saleh. Allah. Kapan kita mau mudah silahkan dekati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita serba bermacam-macam? Dasar jauh lawan Tuhan. Lihat sekarang musibah, bencana serba datang dan sebagainya. Oh, perlu burung dibunuhi. Perlu ayam disembelih. Jangan disembelih dibunuhi. Ya Allah. Orang terlalu mengajukan ilmiah tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar bikin Tuhan bencana. Coba mestinya nih. Ingat-ingat Bang. Ya para tuan guru minta nasihat ya Pak nih ada hilang tuan guru. Guru dikira paling talakin orang mati urusan guru. Padahal ulama berfungsi dalam keadaan dunia. Kalau teringat hadis Nabi, ad-qiwamud dunya arba'ah. Dunia ini sempurna 4 macam sebenarnya. Seutuhnya dunia aman, damai, sentosa dengan adanya 4 perkara. Yang pertama kata Rasul, bi ilmil ulama, ilmunya ulama, panggil ulama. Minta pendapat apa sebenarnya kita mengatasi. Belum teringat ada di daerah Arab Saudi itu, Raja Hasan atau daerah mana itu ada. Itu kalau ada kesulitan negaranya, beliau seorang raja pemimpin besar. Bila kesulitan masalah keduniaan, masalah dunianya, ya ada macam-macam demo dan sebagainya, beliau kepanggil ulama, kumpul para ulama, kemudian diberangkatkan umrah. Wah, ada anak itu juga kita ini. Ini takut sulangan duitnya. Kumpul tuh tuan guru suruh umrah. Nah, pian guru-guru berdoa di muka Baitullah sana. Berharap untuk kesempurnaan kita, keamanan, ketenangan, dan selamat sejahtera. Kadang mungkin dua ulama kada kabur. Nah dikirim ulama, kumpul bujuk-bujuk ulama. Nang tua-tua nggak biarin, lalu berusaha dulu. Anak mati ya aku kirimi, pas mati tengah jalan. Biar nang tua-tua aja baca kumpul, biar guru-guru nah sudah diatur segalanya. Balik ke Salmon, bah, kasana sih berhemat, nah bisa menangis berdua sih di sana. Kenapa menangis? Keuyuhan ya sih. Seakan berdua rusuk, seakan keuyuhan. Keuyuhan berdua, menangis sih. Kenapa? Uyuh tahu aja sih. Astagfirullah. Nah, mestinya kayak itu. Bi ilmil ulama, ambil ilmunya ulama. Sekarang ulama yang paling-paling terpanggil kematian, guru. Jadi kayak apa nih, guru dikirau. Paling-paling kan diromati, guru kasihan. Tongkalkin, suruh mengapan, suruh ke urusan yang lain, nah ditinggal. Sebasnya bi ilmil ulama kata Rasul. Ya Allah. Yang kedua, bisa bi adil umara, baru adanya pemimpin kata Rasul. Yang ketiga, bisa khawatir agnia, orang kaya murahan. Orang kaya pelit ngalihan sudah. Orang kaya murahan. Maulid nggak ada orang kaya, siapa mau duitnya? Dan maulid udah sekian, kekoreng panitia. Biar panitia mudahan kesugih, orang sugih berdahulu sudah. Doakan nih pulang. Muncul aja kan apa untuk demi kebaikan, doakan pulang. Mbak, nggak ada sakhawatul agni, apa terjadi kita nih? Jadi Stalin kira-kira tidak akan berdiri kalau tidak ada sakhawatul agni. Orang yang kaya murah dengan hartanya. Nggak ada kaya bang, silahkan murah. Murah itu kan harus orang kaya aja. Orang miskin pun murah, hebat lagi nih. Murah itu kan berarti duit banyak kan semuanya. Oh, ada bang. Ujung-ujungnya tapi nanggananya.
ujungnya tapi langganannya lah. Yang keempat ya Nabi, bida'watil fuqara, doanya orang fakir, kesian orang miskin. Lihati anak yatim piatu, suruhnya berdoa, nah supaya jangan keluar borong lagi nah duitnya nah bagi nyawa bagi si bungkus tukang kambing 10 ikut nah haragu kambingnya situ berbeda kambing janaknya. Nah, doakan semoga berhenti masalah ini. Oh, dakwatil fuqara kata Rasul. Doa orang fakir kenapa kita dibiarkan? Sangat aneh wah ini kelihatannya. Wah, ulang tahun macam-macam diundang ini. Salah sebenarnya. Ada yang indah. Ambil orang yatim atau kalau kata-kata banyak duitnya boleh tukar nasi bungkus 50 nah doakan mudahan anda panjang umur. Bila anda tahu udah masih datang ke sini pulang. Nah, panjang umur kira-kira. Ini nambah ampikan aja. Panjang omoy. Nang tua panjang omoy juga. Anak panjang umur gigi sudah hampir habis. Panjang omoy. Subhanallah. Allah, ketinggalan kita ala barat sudah. Kenapa ala Islam kada bermain? Nah, ulun menganjurkan aja. Wah, coba pangan kayak itu. Kadang mungkin beberapa juta habis kira-kira. Paling-paling dulu 300 habis untuk yatim piatu duitnya. Nah, doakan udah panjang umur dan sehat walafiat. Insya Allah udah kayak kesini pulang. Bila anak kirim juga ada seperti keliling macam-macam. Nih keliling kan mau pajak kan apa gigi habis. Tetangga aja melihat udah pajak nah lambat malah mati bapak ini. Sini mah dia pada gantang lagi nih. Bapaknya keluar aja. Alasan apa? Oh ini kan bapak ini lambat mati sini. Sakanya kan sampai seminggu mati. Subhanallah. Ya Allah karim. Nah ya Allah karim. Jadi kita sudah kaliru kalian jauh kepada Allah. Kenapa jadi jauh? Ilmu tadi bang sudah. Coba ilmunya kita bujur-bujur kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah bencana akan lebih berat. Tiba kita Banjarmasin, insya Allah alhamdulillah kita di banyak hampir tiap malam maulid. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengirim penderitaan yang berat selama Rasul masih ada. Kapan Rasul ada? Kita baca salawat. Kenapa Rasul ada? Selama kita maulid baca salawat dan sebagainya, Rasul ada. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengirim bencana yang berat, malapetaka musibah selama Rasul masih ada. Alhamdulillah. Di daerah kita maulid rajanya. Kita Rasul ada terus, tiap malam ada, di mana kita baca di situ ada. Ruhul musalli yattasilu alaihi bih. Roh orang yang baca salawat bertali temali dengan aku dan Nabi. Nah, kayak ini nih. Yattasilu ruhul musalli yattasilu alaihi bih. Itu di dalam keterangan Sayyid Ali Al-Habsyi. Beliau mengolah hal-hal demikian ya Allah. Nah, sekarang betapa indahnya kita lawan Nabi. Rasakan hal-hal demikian. Ya, ini ilmu tuh rasanya juga sebenarnya Pak. Orang sugih itu merasa benar kira-kira. Nah, nikmat rasanya segalanya. Rasakan hal-hal demikian. Nah, sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi kita ceritakan lahir di rahim seorang ibu. Begitu lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Itu di dalam maulid itu. Kalau dalam Al-Habsyi fa'adarathu bi tawfiqillahi sayyidatu Maryam was sayyidatu Asiyah wa ma huma minal huril 'ain. Saat lahirnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hadir? Siti Maryam. Oh, Maryam mana gurunya? Lain Maryam sini lain. Maaf ibu-ibu. Oh, tidak ada bapak-bapak yang hadir. Siti Maryam seorang wanita untung di golongan ibu-ibu. Siapa yang menerima kelahiran Rasul? Termasuk Siti Maryam yang pertama. Yang kedua Siti Asiyah. Siapa Asiyah? Istri Fir'aun. Bini Fir'aun. Bini Fir'aun itu Islam, Muslim murni sejati. Oh iya. Malah ada menyatakan puyakan kertas belum pernah dipakai. Oh, gurunya Fir'aun mau pakai Maryam Asiyah dihurupi dengan iblis. Wah, ini kekuasaan Tuhan nih. Bila Fir'aun mau ngumpuli hurupi iblis, Tuhan berkumpul. Fir'aun tuh kan aku jadi Tuhan.
Tuhan aja bisa mau kumpul. Mau kumpul dengan Siti Asia dihoroki dengan iblis. Jadi kalau sejarahnya itulah orang yang bersih dan suci murni, belum pernah dipakai apa-apa. Malah ada catatan Siti Asia akan bersanding dengan Rasul dalam surga nantinya. Insya Allah kita kena main pulangan di sana, melihat Rasul bersanding dengan Siti Asia, bukan bekas-bekas, belum pernah disentuh. Cuma dibilang bini Fir'aun, tapi belum pernah disentuh. Itu yang menerima kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma huma minal huril ain, dan serta yang dua itu malaikat-malaikat yang banyak dan bidadari. Hurul ain itu bidadari. Allah datangan menyambut lahir Rasul. Allah Rabbi, kayak apa? Kita kadang membayangkan Abdul Muthalib waktu itu berada di hadapan Baitullah. Baitullah sudah ada. Sudah ada. Malah baitnya si Abdul Muthalib kayak beliau berada di Baitullah, beliau berkeliling di sana. Melihat waktu itu suara terdengar gemuruh, inna Aminah qad ulida. Aminah sungguh melahirkan. Muhammad dan qad ulida. Nabi Muhammad sedang dilahirkan. Oh, ya Abdul Muthalib, Aminah itu anakku. Dilihat waktu itu Tuhan-Tuhan kesungkor. Nah itu sejarahnya Pak itu. Tuhan-Tuhan tungging, Tuhan-Tuhan sujud, berhala sujud, Lata sujud, Manat sujud, Uzza juga sujud, termasuk Bujal sujud juga. Ini macam-macam ngaran Tuhan tuh. Nah ada Nanggana, Nangkuros, Nangalamak, semua sujud di samping Baitullah. Lalu udah Abdul Muthalib, aku lihat dengan mataku, jadi Baitullahnya pun sujud ke bumi. Ya Allah, terserah kan, percaya kada, aku nyampaikan aja. Di dalam kitab Najhatul Majalis fi Muntakhabin Nafais ada di sana keterangan. Nahwal insan, bagaikan manusia sedang sujud. Kayak kalau sujud nah, betulin kalau ada mungkin sujud bertiharap. Ada orang sujud bertiharap. Orang sujud itu boleh ke atas sedikit, kepala ke bawah. Pun rata atau ada sujud karena buatnya ini sama rata dan boleh ke kepala. Kenapa? Itu belokok karena. Hah? Sembahyang belokok. Nah, diangkat panggurit itu namanya sujud. Ngali juga kita ini kadang-kadang kita nih Pak sembahyang kada belajar. Nah, turuti orang aja tuh aja. Nah iya, iya sudah ada lain lagi. Ya nambah lukop tadi tuh. Turuti orang aja tuh aja. Bodoh itu juga. Turuti orang aja. Makan berdahulu aja, benda berdua aja nang tuh aja. Padahal kan bisa. Akan suruh berdahulu. Tanya kan boleh jadi dahulu akan curang dulu dia mengintip. Oh, oke, kamu dulu aja. Renurut ya. Terus kekanakan semua ada bisa juga. Antangin ke tangan kiri berdahulu. Lompat ke tangan kiri juga. Kalau bapak orang ada menagur, makanya kita jadi tagur dahulu. Tangan kiri bodoh, tangan kanan udah apa-apa tuh ini makro aja biarakannya. Ini tagur sariknya bisa sembahyang lagi tuh. Tahu dia kalau bisa ditagur dua aja, bungol mana di sini. Sarik kamu salah satu setampar sini tuh. Ini orang hanya penyarikan. Biarkan aja dahulu. Kalau sembahyang turuti orangnya, turuti pulang. Ini satu turutan. Maka di belakang imam pulang paiyanya. Lalu banyak ada namanya nakal. Turuti orang udah ajar di sini. Atau sembahyang, udah payahnya, burung sini. Udah payah burung imam. Turuti orang. Imam waktu aku japainya itu kata imam abur ada katolongan imam itu turuti ke satu turutan nah kan memang imam ini sama nuruti imam muyak pinjak imam lalu ninjak kayak ke belakang juga habis berarti tindakan subhanallah. Anjir kena kau jadi turutan baik kena. Punya jangan nuruti orang kan bisa. Orang kan bisa dituruti juga. Mungkin dari ilmu kita jangan ditirut, jangan nuruti dulu. Gimana keyakinan kita? Silakan. Kalau kalian yakin jangan. Punya Pak Haji biar Pak Haji. Pak
haji tuh haji bener ya, dia udah belajar haji juga. Pokoknya guru los di Makkah, los di Makkah bener dong kadang ngaji. Kita anak awas sebenarnya. Ini anak tuan guru belum tentu juga belajar. Punya keyakinan kita aja lah dulu. Subhanallah, itu namanya sembahyang tuturutan. Boleh ke rumah badu, ayah bener sembahyang tidak bakal lahir terus. Sembahyang bakal lahir ya. Karena banyak namanya, dia tiap kalau turuti. Bapak, orang datang bangun kacak juga. Astagfirullah. Jadi dilajarilah bujang-bujang turutan dulu. Nah, ya Allah karim. Kita kan dulu satu turutan belajar. Nah, sekarang Rasul kita lahir tadi. Abdul Muthalib melihat demikian, pulang Sini ke rumah. Rumah Siti Aminah sekarang masih ada. Kalau ada sejarahnya wiladah kelahiran Nabi. Di daerah Samiyah, di mana di dalam daerah Sip Amir Bakomuka sini terus ke depan sini. Kira-kira adalah mungkin 100 meter 200 Baitullah kira-kira tuh. Sekarang masih abadi, rumah aja rumah kosong. Jadi begini perpustakaan. Kadang-kadang orang di sana bersembah bersujud. Ada yang sujud di sana. Kenapa? Mungkin aja. Tapi Arab lain, syirik dianya haram. Tuh dia ucapannya. Tapi orang kita ini kadang-kadang lain. Kita kadang-kadang dari India ke orang lebih. Melihat tempat melihat sujud, melihat mengambil berkat, mungkin tabarok, barakah. Adanya kan tahu barakah, misalnya al barakah juga, mengambil berkat. Kadang-kadang orang mengambil kesan sedikit. Ya, aku tidak pernah mencium kaki Rasul, barang bekas di sini barang karena diinjak-injak oleh Rasul waktu itu di sini. Nah, mudahan ada barakah, tergantung nawa itu. Tapi oleh orang Arab, syirik, haram, itu adanya tahu. Kalau dia jual, kalau bersyirikan menyampaikan itu aja, nah syirik lah. Nah, syirik itu menyembah lain pada Allah Ta'ala. Cuma iyalah kita kata kau beruntak. Apa mau kita tetap kita pakai berdoa di sana? Tidak boleh kiblat ya. Suruhnya mau paling pulang. Allah sudah inya. Nah itu di situ lahir Nabi. Jadi ujar Abdul Muthalib, ketika aku masuk ke rumah, dua orang laki-laki sudah menanti di depan pintu. Di depan pintu menghadang. Dua orang laki-laki, yang satu pakaian putih rapi sempurna, yang kedua pakaiannya juga sama, dan kedua-duanya memakai pedang terhunus keduanya, sudah keluar pada kumpangnya. Wah, ini bahaya nih. Siapa masuk dingin hulu. Nah, ada bentar nih payah nih, tegar pematian masuk. Tapi ini rumah anakku nih, kada berani sedikit. Entah siapa dua orang ini. Muhammad sedang dilahirkan, tidak boleh orang masuk di sini, tidak boleh. Makanya dalam sejarah tidak ada orang yang pernah melihat auratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kayak apa kira-kira kaisidillah? Mungkin dua kira-kira kan diizinkan Tuhan. Tampil akan kau aja buka. Malah Nabi itu begitu masuk Abdul Muthalib ke rumah Siti Aminah, Rasul sudah berbalut dengan kain sutra yang hijau, sudah dibalut Nabi. Makanya kayak apa anak-anak lagi? Maktu asurah muqamah qahlul ain, pusat sudah terpotong, bahkan bercelak mata, bahkan ditambah satu bersunat sudah Rasulullah. Coba Rasulullah cocok aja rapi dan sempurna. Kemudian diambil Abdul Muthalib, dibawa tawaf ke Baitullah. Sampai wah ini orang-orang Makkah tuh kalau ada lahir bayi bawanya tawaf Baitullah. Takbar. Kita di sini pang tawaf juga kemana? Dalam rumah. Putar rumah aja. Sampai ke tiang hangkopakan bayi yang kopakan sedikit aja ada kencang bang. Kenapa? Seteguh tianglah imannya. Bujur juga kira tuh. Seteguh tianglah imannya bujur. Mun seteguh tianglah pulinya kiamat apa? Kiamat itu. Baik juga orang Tuhan itu kata salah. Mungkin mengambil tapaolnya kalau nih. Putar pulang, diazanakan pulang, ajar kanan kiri, diazanakan. Astagfirullah. Kenapa? Sunnah Rasul. Bila bayi lahir azankan kata Rasul. Telinga kanan, kamarkan telinga kiri. Nah, apabila lahir di rumah sakit, lahir bayi, belum diazanakan dulu aja pas ronda. Boleh di situ bimbingan majanakan bagamat aja, hanya mengambil berkatnya aja. Jangan terdengar suara kanak-kanak ini telinganya mendengar suara yang lain sebelum kalimat ikhlas.
kalimatul ulia, yakni asma Allah. Belum lagi dia mendengar apa-apa. Usia tadi dengar dangdut dia. Kalau betul ajaran budak. Habis dia berontak banget. Jadi segerakan begitu selesai seperti ajakan. Karena kalau lagi biar bibinian nggak boleh aja. Ini hanya barakahnya aja. Memang bini-bini kan disuratkan azan kalau untuk sembahyang. Ini hanya untuk tabaruk ini aja. Bagaimana dua orang bagaimana nyalain, nah sekadar mendengar telinganya aja. Allahu Akbar. Selesai kan azan kayak apa azan? Kamatakan kanan kiri, putar pulang, kupakan sedikit. Nah, habisnya pincul kepala orang. Orang tua bari bangkok sedikit aja babai tegatok aja kira-kira kalau tuh. Nah, sedang Rasul juga demikian menuruti Nabi nih. Kan Rasul demikian kita turuti, mudah-mudahan tafaul dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesudah demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Nah, terdengar Muhammad sedang dilahirkan gemuruh dunia. Abu Lahab mendengar juga, lahir keponakanku Abu Lahab. Senang Abu Lahab. Abu Lahab Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal lain. Abu Lahab juga. Abu Jahal. Abu Jahal itu Umar bin Hisham, Umar bin Khattab yang nambah iman. Kalau Abu Lahab abu-abuan. Itu bapak Abu. Tabat tiada Abi Lahabi wa tab. Kan ada ayat sudah tuh. Jarang mutlak di Quran kenapa diapain sudah. Tapi Abu Lahab menerima lahirnya Rasul, senang menerima lahirnya Muhammad Rasulullah, keponakanku lahir, senang. Sekarang ujar Abu Lahab, budak-budakku ini aku bebaskan satu, karena aku senang menerima kelahiran keponakanku. Bebaslah Halimatus Sa'diyah, dibebaskan. Halimatus Sa'diyah bebas. Apa bacaan sini? Alhamdulillah. Boleh ke rumah? Alhamdulillah. Belum ada Islam kan apa? Ada boleh? Silahkan. Kurang masa fitrah. Ada yang memuji ini, ada yang ini. Dia puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan boleh. Kalau gitu senang, alhamdulillah. Sering-seringlah alhamdulillah. Malah hadis Nabi, "Ijastabta rizqu falyuksir alhamdulillah." Kalau rezeki ini lambat masuk, sulit. Sering-sering dia Nabi menyebut alhamdulillah. Kadang-kadang arisan dia, nah iya baiknya muha. Kadang-kadang alhamdulillah. Ada juga yang diharap-harap lagi. Nah, maksudnya kayak itu. Ada kita mah dapat alhamdulillah, kalau dapat haram masam muha. Beriman kan kita nih kada. Malah kada dapat sesuatu sering-sering alhamdulillah banyak. Sekarang terjadi pada satu saat terdengar, ayo siapa yang ingin menyusui Muhammad keturunan Abdul Muttalib, orang bangsawan, orang besar, siapa yang mau memelihara anak yatim, laki matalah, ada berupahan. Bah, kamu bilang ada berupahan, cuma anak orang besar. Orang kepingin berataan. Ujar Halimatus Sa'diyah, kalau begitu aku nih kepingin juga nih. Alhamdulillah. Minta izin dengan suami, boleh dengan laki besok, silahkan. Minta izin abahnya kayak apa orang menyusui itu keluarga Abdul Muttalib, boleh, silahkan. Kalau memang diizinkan, silahkan. Aku senang menerimanya. Orang keturunan orang besar, siapa ada ketujuh. Walhasil malam hari besok berangkat, malam ini beliau sudah bermimpi banjir susu. Banjir susu lain berpingutan susu lain banjir susu sendiri keluar terus, sekali terjaga dasar kebenaran keluar terus, dibuang-buang keluar pulang. Nah ya sini nih siapa nyusuinya, siapa menghabiskan ini. Cerita dengan suaminya ini ya silakan, kata suaminya berangkat. Dengan izin Allah berangkat. Tapi di perjalanan karena sudah orang termasuk orang tua juga, sudah orang yang muda-muda banyak, permisi bu, duluan bu, banyak yang mendahului. Sirin untanya unta uyo gerogot pernah. Kalau unta tuha, nama berjalan-jalan anum bu duluan ya. Bah di sini sawat juga aku lagi kira-kira menyusul Muhammad itu, yang lain bila sepeda bulan berataan sudah, makanya kita gagah berataan, nambahinulah lagi. Nah ini kita uyuh-uyuh terus pulang jalan.
Tapi di saat patah hati, sakit hati sendiri. Mungkinkah aku datang seorang laki-laki, Halimatus Sa'diyah, berangkat, teruskan perjalanan. Andalah yang menyusui Muhammad. Anda memastikan ini siapa? Engkau tuh siapa? Ulun ini yang disebut alhamdulillah ya ulun. Woi, itu namanya malaikatnya. Makanya tiap bacaan tuh ada malaikatnya. Baca aja, udah aja datang kan. Engkau jangan putus asa, engkau lah yang menyusuinya. Sebut alhamdulillah. Hilang orang itu. Gagal sih, aku juga potongan di sini ini sudah. Yakin ada yang lain lagi. Sampai ke rumah Rasul Halimatus Sa'diyah Siti Aminah, masuk ke sana dijaga oleh Abdul Muttalib. Ya siapa? Silahkan masuk Halimatus Sa'diyah. Rasul sedang tidur, ternyata bangun sidin. Nah, biar Abdul Muttalib ini orangnya kira-kira ini ada lain lagi nih. Nang tadi pindah guringan berdaan. Masuk seikong bapak jam Nabi, masuk seikong bapak jam. Sekali masuk mengirim, nah jadi sidin. Nah iya. Langsung diserahkan. Ternyata dapat permata yang indah, mutiara yang indah. Diterima oleh Siti Halimatus Sa'diyah, disusui. Langsung Nabi menyusu. Kenapa ada ibu sini orang Arab ada mau mamanya menyusui? Ini memang adatnya. Rupanya dipindah ke kiri, kada mau. Kanan mau, kiri kada mau. Ada kita kanan kiri masuk terus. Ya manusianya kayak ini. Dan kayak ini kanan kiri masuk kan? Subhanallah. Nah, jadi ibu-ibu nih, mungkin ibu pelajaran nih, jangan ke kiri, kiri itu buang aja dah. Jadi babanya buang, kanan aja sesuaikan ke anak. Nah, menuruti Nabi nih mudah-mudahan. Dan jadi orang besar, orang baik, orang beriman mudah-mudahan. Dan paling kiri mau jok kalau abahnya aja dah, ditaruh di situ. Ada begayaan aja pula. Entah menuruti tadi bang, dibuang aja baju nanti kiri itu baik, nang kanan aja ambil. Sebagaimana contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ibu-ibu nyusui anak, tapi susunya lain gue sekarang ya, susu sapi. Nah cocok, nang kayak sapi karawan berarti. Sobat menanduk. Salah siapa bu? Salah siapa? Jangan nyerahkan anak, salah kita. Nah, coba bang susu mamanya bang, ngalih aku aja, bisa bucur ngalih, nyaman susu sapi tadi. Nah tukarakan sebalik, jok nah, belakang abahnya udah goreng, nah abahnya pulang untuk ngolah susu. Nah ini ada, dia tadi pakai sapi. Nah coba jaga ibunya aja menyusui kira-kira. Ada nang kayak itu kalau kira-kira tuh. Nah mau panjang banyak mau taruh sakan pak ini hanya menyusuk. Hanya menyusul. Nah kita ambil sebagian ya. Kamu bagi setarus jelas sampai ke subuh habis. Belum tahan biar lucut. Belum tahan tahu ambian. Dia nang lucut. Sampai 2 dong lucut juga. Nah sekarang kita sudah nyatakan betapa indah Rasul. Jangan pun manusia ceritanya, binatang datang. Wow, batara ta'ir min awqariya burung terbang. Aminah, kami dia menyusui Muhammad. Nah, dah Aminah, dah. Bertawar lagi, kami yang menyusuinya. Dia Tuhan sudah tetap yang menyusui Muhammad itu manusia juga orangnya. Bintang buas datang semua ceritanya. Ingin memelihara Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kita kan akan melihara Nabi rugi badan. Pelihara Nabi juga. Kapan? Hancaki maulid. Jangan bermulut melulu. Mulut siang malam. Pelihara gaduh bujur-bujur. Kenapa? Binatang aja ingin memelihara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah kalau ada indah, mudah-mudahan kita bisa memelihara itu mudah-mudahan. Nah kalau sudah demikian Rasul begitu indahnya, jauhnya perjalanan, kita ambil hikmahnya sudah. Bicara Rasul yang harus kita perpegangi, kita mencintai Nabi, lihat perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah Rasul juga menyatakan rahimahullah man sami'a makhil maqalati, semoga curahan rahmat dari Allah orang yang selalu mendengari bicaraku, kata Rasul. Fa'awaha, disimpannya, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa menyimpan itu. Apa bicara Rasul banyak sudah, kita ambil sebagian aja barang Pak. Salah satu la yara wajhi, ada 3 golongan manusia, kata Rasul, yang tidak akan melihat wajahku, ya Nabi. A'udzubillah, summa a'udzubillah. Dan jangan kita pakai mudahan.
Ada aja Nabi. 3 unsur manusia banyak kira-kira tuh yang tidak akan meratap wajahku kata Rasulullah di dunia kada, apalagi di akhirat. Naudzubillah. Maka nikmat orang surga itu setelah memandang zat Allah, kedua meratap wajah Rasulullah, itu nikmat yang paling nikmat. Yang lain sisa-sisanya aja. Insyaallah mudah kita kumpul di sana. Amin. Kayak apa kamu melihat wajah Rasulullah. Tapi ada 3 aja Nabi golongan yang tidak melihat itu. Mudah kita jangan termasuk yang 3 golongan ini. Amin. Nah kita perhatikan. Yang pertama kata Rasulullah, aqul walidain, orang yang durhaka dengan ibu bapak. Tidak akan meratap wajahku kata Rasulullah. Ya Allah, maka orang durhaka banyak kok ini. Kuitan ditinjak, kuitan ditendang, kuitan ditampar. Kan ada sejarah Samarinda yang ngajar ini. Mungkin gak yang kada dengar. Belum dapat dikirim itu di Samarinda. Oh, seseorang perempuan yang berubah jasadnya dengan menjadi ikan pari-pari kayaknya itu. Nah, ada ikan itu dikirim jasana dulu bujur guru itu para kampung kami, tapi sudah meninggal orangnya, meninggal sudah kena durhaka dengan ibunya. Kenapa? Kuitan sembayang ditendang, disipak, minta duit. Oh, cocok minta duit sekalinya, lambat memberi sipaknya. Maka bini-bini cakap laki-laki kok lebih. Tapi bila laki-laki 2 biasanya tuh 2 apa? 2 anak, 2 bini ada apa? 2 sisanya. Bila ada kegilaan bunuh orang. 2 tuh aja. Naudzubillah, kita mudahan jangan. Kita jauhi. Malah kalau kenyataannya berubah wajar. Kalau dalam hadis Nabi sudah menyatakan al-aqu wadzulmu udbiba qabla al-mamat. Orang yang durhaka dengan orang tuanya, orang yang zalim, 2 macam ini lah. Disiksa oleh Allah sebelum kematian dia harus menerima penderitaan yang berat. Naudzubillah. Nah, kita hindari 2 ini. Kada pang nalain diri mihakan gada umpama orang kada sembahyang umpama nih Allah kada menyiksa di dunia. Orang umpama kada puasa Ramadan Allah kada menyiksa di dunia. Tunggu di akhirat kita. Tapi kalau yang 2 ini di dunia sudah disiksa oleh Allah. Al-aqu wadzulmu uddiba qabla al-mamat. Orang yang durhaka, orang yang zalim disiksa Allah sebelum dia menerima kematiannya. Nang di anu tadi di aman di Oman itu juga saya bibini juga. Ibunya sedang baca Quran ditendang, Qurannya dihampas. Ya Allah. Nang di sini sumbaleh juga anak Qurannya sudah udah Quran cok itu pulanglah. Nah, ibunya kada menyumpah kalau bangsa hantu kada. Apalagi kalau kita menyumpah diam sang ibu karena sayangnya dengan anak, tapi Allah sudah mengutuknya berubah jasadnya jadi binatang. Auzubillah, summa auzubillah. Nah, nanti bibinian nih. Mungkinkah Allah telah memperingatkan? Dahulu ada terjadi ini. Nah, sekarang ancaman Rasul juga, orang yang durhaka tidak melihat aku kata Rasul. Tidak ketemu dengan aku jar Nabi. Alhamdulillah. Nah, kita jangan. Anak kita doakan mudah, anak-anak kita tuh. Berat wah ini gue itu abang lagi. Soal berat dan sebagaimana pergaulan silakan, tapi doa kita tidak boleh lepas. Kita tidak cuci tangan. Biar mereka tahu ada kenal kita tetap berdoa. Robbi habli minas sholihin. Allah beri kami anak yang saleh. Mungkin doa kita sedang kalau boleh sih. Ini ibu-ibu selalu mendoakan anak. Ya Allah. Apa bacaannya? Sundal. Sundal. Hujan anak lahung deh. Kenapa wajar? Ini bila diri. Ini melawan. Ini berontak, tapi kalau ibunya nak beriman, batuah, udahan jadi orang besarnya nak jadi orang alim pun anak mah enggak, wih, apa? Doakan ya, udahan nak jadi wali kota enggak, udahan jadi hantu bangsat jadinya. Ini melawan wajar, ini melawan tuh, karena Allah kita, Allah orang tua kita benar sebenarnya, orang tua kada belampu kalau gitu, ada cuma kada belampu sekalinya. Apalagi bapak-bapaknya kayak itu juga kadang-kadang kalau menumpahi anak, ya Allah, setan aja. Anak seperti setan. Yang setan di TV itu bertanduk. Bisa benar berarti itu bertanduk. Nah, di TV aja setan ya mulai bertanduk. Bah, iya. Ujian anak apa? Gundul nih. Lu setan gundul ya. Kalau setan gundul, nak abai apa gundul? Pak setan gundul. Salah siapa? Salah kita, bukan anak dan salah kita yang salah. Kenapa kita berdoa demikian? Ulun bukti ya kan Pak memang ada pernah orang jahat.
nong minuman. Pas ulun doakan aja guru, mudahan beriman aja mudah-mudahan tuh guru aja. Mun mama ulun tuh guru gua kada lain maling hantu maling gua tuh paling gua coba buka rahasia aja. Mama ulun tuh guru dua aja hantu maling hantu. Sudah kayak ini keadaan laginya dapat kita doakan dari iman aja. Iya tuh guru bah ulun jar kada kamu balas jasa pian. Betul di tangan, kamu balas. Apa dibalas? Betul di tangan gitu nah. Tapi kita baik kenapa banyak? Ini kita juga nang jahat, akhirnya jahat tuh. Coba kita jangan dari kada-kada. Udah tampiling gini pas orang tampilingnya berdahulu. Nah, kita juga ada baik hati. Coba baik-baik hati aja, insya Allah. Kemana aja kita baik hati, bersih di sini. Apapun kalbun wahid, hati itu cuma satu. Bila bersih, mungkin orang bersih juga. Tapi bila kita gelik, orang lain kira-kira sama. Nah, memutar balik hati itu satu aja orangnya. Nah, satu sudah baik tadi. Mudahan kita jangan ketemu akal walidain, durhaka dengan ibu bapak. Mudah-mudahan kita minta doakan Kuitan. Doakan aja sama ayah, mudah-mudahan jadi orang manusia beriman. Ini soal itu nak uncoy. Saya betul uncoy. Tahu kau uncoy? Kenapa dia mama uncoy? Astagfirullah. Kuitan jadi mainan kayak apa nih, Nek? Allah, orang bertahu doakan mak, mudah-mudahan menerima. Nah iya sudah. Malah doa masuk surga tuh ibu kita ceritanya. Doa untuk dunia, untuk dari Iskandar Zulkarnain, doa untuk dunia, aman, usaha, pekerjaan, itu abah kita. Tapi kalau untuk masuk ke surga, ibu kita yang mendoakan. Makanya surga di bawah telapak ibu, kada di bawah telapak abah. Ampar aja abah deh. Atau lahan bener. Kali dia surga di bawah telapak abah ya, jangan dua. Memang surga di bawah telapak ibu, benar. Kan ada hadisnya, al jannatu tahta abak, ada tahta kadami abaka, ada al jannatu tahta kadami ummahatik. Surga di bawah telapak ibu. Ada di bawah telapak abah, cuma jangan dua abah dibunguli terus. Ngan dua, sian sidin. Ya Allah, karim. Aja kita lihat akan aja apa kita perlu ingat kurang disokong foto kar guru jadian untuk tahu lagi guru kita tuh guru aja mamasin tuh ada dok tahu yang harap presiden tuh mulai di luar tuh berjalan kedua di berjalan lantuh aja nama jalan tengah kayak bakrawat aja saking memuliakannya ibu sidin itu na orang diam di sini ya Allah ada kurang lawan Kuitan sidin mamasin tuh dok tahu yang harap itu dok sidin tuh datang di mana kah berjalan naik ke rumah tuh ada berjalan lantuh aja besok lagi meliwati Kuitan tuh aduh nih mengkita lingos jamban di hadapan kayak apa kita hendak juga orang itu sudah ada mungkin jangan berkisah di guru jadi asalkan ada kita mana manusia kayak itu kurang alim pulang orang hebat pulang cocok kayak itu karamatnya karamat itu datangnya dari ibu kita juga karena kita memuliakan datang kira-kira subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan bisa menimbang barang nama-nama asal kau aja meniru dulu dikit-dikit. Nah, yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, orang yang putus berkeluarga, jangan harap jadi melihat aku. Nah, sekarang jangan tiba-tiba kita putus deh kita kada keluarga lagi. Putus dari bangsa anak kenapa? Warisan kada bujur. Wah, punya warisan aja putus. Ada usaha gitu. Hubungan kan baik-baik. Hak orang kita kembalikan, hak yatim kita kembalikan, terus macam-macam. Bila makan hak orang, naudzubillah, kalau kamu masuk surga. Satu ulama ceritanya habis saluanan, ini makan hak orang biasanya nih. Anak yatim ya hak juga kan. Bah, papanya ading unda juga, biar ading pun kada benar juga kita. Tuyul-tuyul juga buahnya lagi, nong tuyul-tuyul mah dibunguli. Musia ikutnya tengah malam, tuyul ikut. Si ulama habis makanan sarwanan lewat rumah orang, rupanya ada kayu orang ambil kayu memit gigi. Ini kan hak orang nih. Secuil kulit gigi kemudian dibuang, lewat berjalan terus sampai ke rumah. Guring si ulama bermimpi malam-malam itu kiamat terjadi, dunia hancur dan digempur hancur lebur, kemudian ditimbang dihitung ulama alhamdulillah masuk surga.
catatannya. Begitu dibawa menuju surga, ternyata kayu besar menghalangi. Isi ulama kayu apa ini? Kayu bakahiga juga ke kanan juga nya. Nah, kauyuhan rupanya tabangon sidin. Astagfirullah. Aku bermimpi dunia kiamat, dihisap, dihitung, aku ternyata masuk surga. Tapi aku melewati itu kada mampu. Kayu besar, kayu apa sebenarnya? Teringat, oh malam tadi aku mengambil kayu orang mau wet gigi aja. Siapa dah wet gigi itu? Menghalangi jalan ke surga. Subhanallah. Dia masuk surga karena kau masuk, nah, dihalangi terus. Berapa puluh tahun menghalangi ini bagi sadam. Nah, ini menghalangi terus kan. Pagi-pagi sih datangi nampunnya, katok sih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh pian ka guru, aku minta ridha aja sih, minta maaf. Tapi minta ridha. Aku mau ambil kayu ikan mau bikin akan malam tadi. Oh ada apa ikhlas guru, bariakan dunia akhirat. Pian sebagian mau itu bariakan. Sebagian gue bikin tahu gigi. Coba saking ikhlasnya nih, ambil deh gue kata bapak, lu ridha. Sekarang baru halal, sedikit tadi kan halal lagi. Ya Allah, sedikit menghalangi surga. Jadi kita jangan kalau papa juga guru sedikit mengambil daun orang di jalanan, ini mahal lagi ke surga. Wah, mengituhan apa gitu? Ampun mintuhan tahu? Ampun mintuhannya memang juga minta ridha. Ampun orang memati kambang orang kepet. Ini kan punya orang menghalangi jalan ke surga nantinya. Alhamdulillah. Belum lagi nang tanah, nang setengah kilo mawar. Nang sakiran barang setengah kilo saling mawar. Maka supi mana sih Den? Hati hubungannya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Jalan ke surga terhambat kena, terhambat jalan ke sana. Nah, ini hak orang. Nah, akhirnya apa? Putus silaturahim. Kenapa? Karena hak ada benar. Kalau kita bedakan kira-kira ada putusnya. Malah ada menyetengkati rahim pinar kata Rasul. Orang putus silaturahim di neraka dan Nabi. Alhamdulillah. Mudahan kita jangan, mudah-mudahan. Aku orang Nabi aja dah. Mohon maaf aja dah. Tidak ada maaf bagi mudah, maaf aja dah, tidak apa-apa. Jangan apa-apa biasa bangkai itu guru aja apa-apa. Pian sakabatan mau tiji spesial belum beriakan. Ada di warung pakai sekali habis 10 kue tiji. Itu kenapa maling ngarannya? Bukan makan sepiring. Mami kue tiji jamunya kenapa tuh di rumah habis ya? Oh, tapi jamunya bawa aja sakotakan udah bapak. Tapi tak di guru bayarnya kan. Udah boleh juga kita orang makan paling-paling ngambil kue sekedar ke situ aja di rumah habis sekalian aja. Bapak dah bilang yang tenang 5 bilah halal keselamatan nggak ada sepang jawab nih. Hak orang lain udah makan jujur orang kan jujur bilang makan lah harus memiliki sebanyak-banyaknya ambil aja kan ada kira-kira itu. Nah 2 sudah kati orang rahim, mudahan jangan ada kita. Yang ketiga penghabisan kalau Pak Ayah. Yang terakhir kata Rasul, tidak akan melihat aku kata Rasulullah. Idza dzukirat ismi falam yusalli alayya, atau tarikus sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku ya Nabi, dia tidak akan meratap wajahku. Pas sunnah Rasul banyak, maulidan sunnah Nabi. Oh, kenapa sunnah? Ayo memuji-muji Nabi, burdah, salawatan, yasinan, sembahyang sunat, sedekah, misal banyak nolong orang lain, banyak sunnah Rasul. Termasuk baik jambut sunnah Nabi juga. Maaf, silakan teman rajin panjangkan jus itu sampai ke batis. Sampai ke batis, pas terusuk pakai janggut. Sunnah Nabi, itu kan menyerahkan bujur. Tapi sedang-sedang aja gitu, harus sampai nongkapor usia tengah malam keluar hantu apa tuh kepala gundul jambut panjang. Astagfirullah. Nah, boleh-boleh aja yang sedang-sedang aja, jangan apa-apa sunnah Nabi. Tapi dilihat tuh sunnah tuh bayangkan ada dahulu pada penyampaian lu para amal ini. Rajin kan ada wudhu, orang rajin wudhu supaya banyak nunggu sini banyuna. Itu maksudnya tuh rajin kan ada punya ada rajin juga, tukur aja dah. Nah lihat nih rajin kan ada punya wudhu. Nah itu sunnah 2.
Ayolah, banyak lagi sunnah-sunnah Rasul. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan aja segala sunnah-sunnah Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita jauh daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh junjungan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaat, ada barakah, apapun yang kita dengar bersama menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pula. Amin ya rabbal alamin. Kurang khilaf ampun maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.